Selamat siang untuk anak-anak kelas 7. Sekarang kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang peruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkungan Indonesia ya. Tapi sebelum kita membahas itu, anak-anak perhatikan yang ada di halaman 3. Di sini ada cerita dan juga statement. Dan di sini diminta anak-anak untuk memberikan pendapat, di mana di sini dijelaskan bahwa Ragunan, Monas, Semanggi, dan Kuningan dalam geografi disebut dengan wilayah. Wilayah-wilayah ini saling berhubungan satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa disebut saling berhubungan satu sama lain? Ya, ini dijawab secara individu. Kalau di buku kita ditulis secara didiskusikan, tapi ini dikerjakan secara individu ya. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama bagiannya yaitu ruang. Apa sih pengertian ruang? Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, bahwa ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut ataupun ruang udara. Di mana di sini sudah termasuk dalam ruang ini bumi sebagai satu kesatuan wilayah untuk kelangsungan hidup. Jadi satu kesatuan wilayah untuk kelangsungan hidup. Itu ya pengertian dari ruang. Setelah itu kita sekarang masuk ke unsur-unsur dalam ruang. Apa aja sih yang terdapat di dalam ruang? Ya. Unsur-unsur dalam ruang. Ya, unsur-unsur dalam ruang. Unsur-unsur yang terkandung di dalam ruang itu, yang pertama, adanya sumber daya alam. Setelah itu adanya sumber daya energi, adanya tumbuh-tumbuhan, hewan, relief, gunung, dan dataran rendah dan lain sebagainya. Jadi banyak ya unsur-unsur yang terkandung di dalam ruang. Setelah itu, setelah kita mengetahui unsur-unsur dari ruang, sekarang kita masuk ke dalam konsep ruang. Konsep ruang. Ya, konsep ruang ini, konsep ruang terbagi atas 3 bagian. Terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama tempat, yang kedua lokasi, yang ketiga distribusi ruang. Sekarang yang pertama kita bahas tentang tempat. Tempat ya. Apa sih tempat itu? Tempat itu nggak sama kayak ruang. Ya. Kalau ruang itu bisa kita katakan kalau bahasa sederhana adalah sebagai wadah yang dikendalikan oleh manusia. Contohnya itu adalah tempat itu Kota Manado itu dikendalikan oleh manusia, kota Jakarta, kota Medan dan lain sebagainya, atau kampung rambutan ya, itu adalah suatu ruang di mana wadahnya itu, tempatnya itu dikendalikan oleh manusia. Tetapi di sini dalam konsep ruang, pengertian tempat itu adalah suatu karakter fisik ya, suatu karakter fisik dan sosial tertentu, suatu karakter fisik dan sosial tertentu, di mana dalam hal ini termasuk yaitu tentang geologi, biologis, energi dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari penjelasan dari tempat. Setelah kita membahas tentang tempat, bagian dari konsep ruang, sekarang kita yang kedua yaitu lokasi. Ya, lokasi. Apa itu lokasi? Lokasi itu adalah posisi sesuatu dalam ruang ya. Lokasi itu adalah posisi sesuatu di dalam ruang. Jadi ketika kita melihat lokasi, berarti itu dinamakan suatu posisi atau letaknya ya. Letaknya di dalam ruang itu bagaimana. Setelah itu ruang itu juga
ketika kita sudah mengetahui yang namanya lokasi, kita akan tahu jenisnya ya. Jenisnya itu adalah jenis daripada tempat itu. Ada di situ dikatakan jenis absolut dan relatif ya. Jenis absolut dan relatif itu coba nanti dicari di dalam bukunya apa itu yang menjadi pengertian posisi absolut dan relatif ya. Sekarang setelah masuk ke bagian-bagian lokasi, yang terakhir kita masuk ke dalam distribusi ruang. Distribusi ruang. Ya, kita masuk ke bagian yang bagian ketiga dari konsep-konsep itu adalah distribusi ruang. Apa sih distribusi ruang itu? Ya, jadi distribusi ruang adalah sebaran ruang yang mengacu pada luasnya wilayah atau daerah di mana fenomena itu terjadi. Jadi distribusi ruang itu adalah sebaran ruang yang mengacu pada luasnya wilayah atau daerah di mana fenomena atau suatu hal terjadi. Oke, itu sudah kita bahas bagian-bagian dari ruang. Setelah kita membahas bagian-bagian dari ruang, kita masuk sekarang ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua, yang dihapus dulu ya. Bagian yang kedua, kita masuk ke kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia. Geografis Indonesia. Oke, kondisi geografis Indonesia. Apa itu kondisi geografis Indonesia? Kalian tentunya sudah mengenal apa itu yang dimaksud dengan peta. Pastilah ya, sudah biasa dengan mendengar perkataan peta. Peta itu biasanya digunakan untuk melihat letak suatu tempat atau wilayah. Contohnya bisa kita lihat ketika kita pertama kali datang ke kota Jakarta, kita itu tidak tahu di mana letaknya Tugu Monas. Tetapi dengan menggunakan peta, kita dapat mengunjungi Tugu Monas karena kita bisa melihat peta. Kita lihat peta, kita lihat posisinya kota Tugu Monas di mana. Oh, ternyata di sini di tengah-tengah misalnya. Maka kita dapat datang ke melihat Tugu Monas dengan menggunakan peta. Setelah itu adalah suatu penjelasan kecil tentang peta ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian peta ya. Pengertian peta. Pengertian peta. Peta itu kita gunakan untuk menentukan suatu lokasi ya. Peta itu kita gunakan untuk untuk melihat suatu lokasi, yang artinya ketika kita menggunakan peta, dia dapat menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian peta itu adalah suatu alat yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, dan lain sebagainya. Ya, dan lain-lain. Itu adalah pengertian dari peta. Setelah kita mengetahui pengertian dari peta, ada lagi yang namanya istilah atlas. Atlas itu apa ya? Pastinya pernah mendengar yang namanya atlas. Apa itu atlas? Atlas itu adalah kumpulan dari beberapa peta yang dibuat di dalam satu buku. Contohnya itu adalah
Atlas Indonesia. Jadi dalam Atlas Indonesia itu sudah terkumpul beberapa peta bagian-bagian dari negara Indonesia, kota-kota besar yang ada di Indonesia. Contohnya adanya itu peta Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sama Papua. Jadi itu disatukan dalam satu atlas, dalam satu buku yang disebut dengan atlas, ya. Setelah kita mengetahui atlas, ada lagi yang namanya yang bulat. Pasti anak-anak sudah sering mendengarnya itu ketika SD, ya. Yang bulat itu sering disebut dengan globe. Globe itu apa? Apa ya globe? Globe itu adalah tiruan bola bumi dalam bentuk kecil, ya. Tiruan bola bumi dalam bentuk kecil. Jadi ketika kita melihat globe itu kita bisa dapat menggambarkan seperti itulah keadaan bumi yang ada di dunia ini. Seperti itulah dengan melihat globe, berarti letak negara kami di sini. Kita bisa melihat dunia kecil, ya, dunia tiruannya, dunia ada kita lihat di globe. Setelah kita masuk ke dalam pengertian, kita masuk ke fungsi. Fungsinya kita melihat kondisi geografis itu apa, ya? Fungsinya itu adalah untuk menggambarkan, ya. Fungsi daripada letak geografis itu adalah untuk menggambarkan suatu wilayah dalam ukuran yang lebih kecil, ya. Jadi di situ akan menggambarkan ukuran yang lebih kecil dari yang sebenarnya. Fungsi peta itu bisa nanti anak-anak lihat di buku halaman 9. Ada di situ dijabarkan fungsi peta ada sebanyak 4. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi, menunjukkan jarak antar kota, memperlihatkan bentuk atau dimensi, dan yang terakhir mengumpulkan dan menyelesaikan data-data dari suatu daerah dan menyajikannya di atas peta, ya. Itu menjadi fungsi peta. Dan yang menjadi tujuan dibuatnya peta ada juga di buku di halaman 9, yaitu ada 5. Yang pertama, menggambarkan penampakan suatu wilayah, menyampaikan informasi, menganalisis data-data spesial, pembuatan desain jalan, dan yang terakhir keperluan pembangunan. Itu bisa dilihat di buku halaman 9. Setelah kita mempelajari itu, kita akan melihat yang namanya jenis-jenis peta, ya. Ini pengertian peta, fungsi peta. Yang terakhir itu adalah jenis-jenis peta. Jenis peta. Apa aja sih jenis-jenis peta? Emang ada yang macam-macaman peta? Itu sering menjadi pertanyaan itu. Jadi peta itu bisa kita bedakan berdasarkan informasinya, jenisnya, skala, dan bentuknya. Itu ternyata peta dibagi menjadi 2 bagian, ya. Ada yang namanya peta umum dan peta khusus. Peta khusus, ya. Ada peta umum dan juga ada peta khusus. Peta umum itu apa sih, ya? Peta umum itu adalah sesuatu yang menggambarkan segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah. Jadi apa yang terdapat di suatu daerah itu dijelaskan di dalam peta umum itu. Tetapi sedangkan peta khusus itu adalah yang hanya menggambarkan penampakan-penampakan tertentu di dalam permukaan bumi. Jadi jenis peta itu ada juga dikatakan peta itu berbentuk foto dan berbentuk garis, ya. Ada juga yang dikatakan peta berbentuk foto, ada juga berbentuk garis, ya. Ada apa itu? Kok ada kayak gitu? Coba dicari tahu nanti di bukunya.
Sehingga berdasarkan bentuknya kita dapat membagi 3 bagian peta, yaitu peta timbul, peta datar, dan peta digital ya. Peta timbul ini berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk ada peta timbul, peta datar, dan peta digital. Ya, itu bagian-bagian bagian-bagian dari peta berdasarkan bentuknya. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini, penjelasan Miss tentang keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkungan Indonesia. Kita sudah membahas tentang ruang, yaitu bagian tempat, lokasi, dan distribusi ruang. Dan B, kondisi geografis Indonesia, kita membahas tentang pengertian peta, fungsi, tujuan, dan jenis peta. Sekian, dan akhir kata Miss ucapkan selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.